Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih di seri belajar struktur beton bertulang. Tidak terasa kita masuk ke modul ke-28, kita akan belajar cara mendesain kolom dengan beban aksial murni. Ini sub pokok bahasan kita, yaitu desain kolom pendek dengan beban aksial murni. Sekali lagi saya ulangi apa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan ataupun modul sebelumnya. Jadi kita sedang membahas kolom yang murni hanya memikul beban aksial tekan saja. Jadi ada momen arah kedua arah mx, my. Ini saat ini kita tidak eh, masukkan dalam perhitungan. Jadi murni hanya memikul p saja. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi kita diminta mendesain sebuah kolom dengan penampang bujur sangkar. Artinya kita diminta menghasilkan kolom yang punya ukuran B dan H-nya sama, gitu ya. H-nya sama dengan B. Kemudian beban yang bekerja adalah beban mati aksial tekan 1200, jadi PD-nya 1200 kilonewton. Kemudian PL-nya beban aksial hidupnya 800 kilonewton. Kemudian untuk beton, kuat tekannya 30 megapascal, kuat leleh tulang 400 megapascal. Kemudian ada syarat juga rasio tulangan memanjang 2,5% saja. Kemudian diminta juga untuk mendesain tulangan sengkangnya. Nah, karena penampang kita merupakan sengkang dengan bentuk sengkang persegi, maka kita gunakan persamaan seperti ini ya, sobat struktur ya. Nilai V-nya kita ambil sebesar 0,65 gitu. Nah, kemudian apa yang perlu kita hitung terlebih dahulu? Kita hitung beban ultimate-nya terlebih dahulu, PU-nya 1,2 P beban mati ditambah 1,6 P beban hidup. Sehingga kalau kita substitusi 1,2 kali 1200 ditambah 1,6 dikali 800 kilonewton, kita dapatkan ini adalah beban yang harus dipikul oleh kolom kita tadi, 2720 kilonewton. Nah, kemudian kita akan menghitung besaran-besaran yang diperlukan di sini. Ini adalah target kita, menghitung AG. Kemudian AST kita pakai pendekatan bahwa tadi disyaratkan 2,5%. Kalau 2,5% berarti dia 0,025 akros, gitu ya. Nah, F-build kita sudah tahu, FC prime sudah tahu, begitu. Nah, ya kita masukkan ke persamaannya bahwa VPN ini sama dengan 0,65 dikali 0,80 dikali dengan 0,85 FC AG ditambah AST dikali F-yield dikurangi 0,85 Fj. Begini ya, sudah struktur semuanya. IPN-nya tadi kita sudah punya besarnya 2720 kali 10 pangkat 3, kita buat dalam Newton, 0,65 dikali 0,80, kemudian 0,85, Fc prime tadi adalah 30, agrosnya yang kita akan cari, ditambah dengan AST tadi sama dengan 0,025 akros ya, sobat struktur. Jadi kita masukkan 0,025 AG, F-yield-nya 400 dikurangi 0,85 dikali 30 megapascal. Begini, nah samanya seperti itu. Sehingga kalau kita kalikan, kita akan selesaikan, kita akan peroleh bahwa akrosnya yang dibutuhkan adalah 150.039 mm persegi. Nah, bagaimana caranya? Silakan sobat struktur untuk latihan, gitu ya, latihan untuk menemukan bagaimana nilai 150.000 ini diperoleh. Nah, karena akrosnya begini, maka kita dapatkan sisi bujur sangka tadi, berarti sisinya atau sisi sama dengan B, sama dengan H-nya, sama dengan akar daripada akros. Ya, jadi akar 150.039 kita dapatkan 387 mm. Nah, kita bulatkan ke atas, kita tentukan ukuran kolom kita, sisi-sisinya 400 mm. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menentukan ukuran kolomnya, lalu bagaimana dengan tulangannya? Karena tulangan tadi diminta 2,5% agros,
maka kita harus hitung lagi ya, karena akrus kita akan mengalami perubahan. Jadi kita balikin lagi. Jadi kita balikan lagi, jadi kita hitung IPN sama dengan 0,65 kali 0,8 ini dikali dengan 0,85 30 dikali dengan akrusnya tadi 400 kuadrat ditambah dengan AST dikali 400 dikurangi 0,85 kali 30. Nah, sampai di sini kita akan substitusi ini 2720 kali 10 pangkat 3, maka kita dapatkan AST-nya adalah sebesar 3072,82 mm persegi. Atau kalau kita pasang, kita gunakan 8D25, luasnya adalah 3920, sudah lebih besar daripada yang diperlukan. Nah, kemudian kita juga cek jarak sengkang, yaitu adalah 48 kali diameter sengkang, 16 diameter tulangan, kemudian minimum B atau A. Nah, kita cek, misalnya kita pakai D10, maka ini 48 dikali 10, 480 mm. Tulangan memanjang kita tadi pakai 25, berarti 16 kali 25 ini 400 mm. B dan H kita sama 400, sehingga jarak sengkang itu tidak boleh lebih dari 400 mm. Nah, sehingga sengkang kita adalah D10 400, kemudian tulang memanjang kita 8D25. Itu sobat struktur. Langkah berikutnya adalah, nah ini adalah tampilan yang lebih rapi dari apa yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah melakukan penggambaran tulangan penampang kolom kita berikut dengan tulangan lentur dan tulangan sengkang. Contoh berikutnya sama dengan contoh sebelumnya, namun dibatasi dengan B350, kurang lebih sama nilai PU, kemudian nilai akrus juga sama, karena B-nya 350, maka hanya diperoleh dengan cara akrus dibagi dengan 350. Maka kita dapatkan ukuran kolomnya 350 dikali dengan 450, kemudian caranya sama, kita hitung AST-nya, kita dapatkan tulang terpasang 8D25. Nah, setelah berikutnya, maka kita cek sama seperti tadi, cek syarat jarak sengkang, itu dimensi terkecilnya berkurang ya, 350, sehingga tulang sengkang kita jaraknya harus diperkecil juga 350. Nah, ini adalah penggambaran detail tulangannya. Nah, kita perlu cek bahwa syarat ini harus lebih kecil dari 150, begitu ya, sobat struktur. Kalau lebih berarti harus kita pasangkan sengkang ikatnya. Jadi kalau misalkan ini 180, maka kita mau nggak mau harus berikan sengkang ikat, begitu. Tapi kalau di sini sudah oke ya, 137,5, maka ini tidak perlu. Nah, ini adalah hasil akhirnya desain kita seperti ini, sobat struktur, untuk kasus yang nomor 2. Di ini ada koreksi, ini bukan 400 tapi 350 ya, sobat struktur ya, 350. Ini untuk latihan bagi sobat struktur, silakan dikerjakan untuk latihan masing-masing bagaimana mendesain bukan mendesain tapi menganalisis ya. Jadi soalnya adalah menentukan VPN, jadi ini masuk dalam tahap soal analisis. Jadi berapa VPN-nya dari masing-masing soal ini begitu ya. Nah, untuk yang sudah menemukan jawabannya silakan kirim di kolom komentar agar bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman kita se-Indonesia. Mungkin demikian sobat struktur untuk topik kita kali ini tentang desain kolom pendek dengan beban aksial murni. Kita sudah bisa menentukan ukuran penampangnya, kita sudah bisa menghitung jumlah tulangan lenturnya, kita juga sudah bisa menghitung persyaratan sengkang yang dibutuhkan. Mungkin demikian, sampai jumpa dalam modul pembelajaran lainnya. Salam sehat untuk sobat struktur semuanya, salam struktur.